Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nusa Cendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku Teori Sosiologi Klasik. Langsung saja, yang pertama, bab 1, Metode Sosiologi Aturan Kata Pengantar untuk edisi pertama tahun 1895. Sedikit terbiasa memperlukan fakta sosial secara ilmiah yang pasti. Proporsi yang terkandung dalam buku memungkinkan mengejutkan pembaca. Jika suatu ilmu masyarakat, ada orang yang pasti tidak mengharapkan terdiri dari hanya perfase dan persangka tradisional. Seharusnya itu membuat kita melihat hal-hal cara yang berbeda dari manusia biasa. Untuk tujuan apa yang sains membuat penemuan, dan semua penemuan semacam itu sedikit banyak mengecewakan opini yang diterima. Jadi kecuali dalam sosiologi, seorang menganggap akal sehat otoritas yang telah lama hilang dalam ilmu-ilmu lain, dan memang begitu tidak jelas dari mana itu bisa diturunkan. Sarjana harus terkat memutuskan untuk tertindaksasi oleh hasil penyelidikan pemimpin, asalkan telah dilakukan secara metodis. Bab 2, Kata Pengantar untuk edisi tahun 1901. Ini pertama kali muncul. Hal itu menimbulkan kontroversi yang cukup hidup. Ide-ide saat ini seolah-olah lepas dari sendi. Pada awalnya menawarkan perlawanan yang begitu kuat bahwa untuk sementara hampir mustahil untuk mendapatkan audiensi di hal-hal yang paling diungkapkan secara eksplisit. Pandangan secara perserangan dianggap berasal dari yang tidak memiliki kesamaan milik kita sendiri, dan dengan menyangkal mereka diyakini bahwa kita juga disangkal, padahal sudah berulang kali menyatakan kesadaran itu individu dan sosial tidak membedakan bagi suatu yang substansial, tetapi hanya sebuah koleksi karena fenomena subgeneris kurang lebih sistematis untuk dituduh realisme dan pemikiran ontologis. Bab 3, Apa itu fakta sosial? Karena karakteristik yang berbeda yang membentuk pokok pembahasan ilmu alamiah lainnya. Sebelum memulai pencarian metode yang sesuai untuk studi fakta sosial, penting untuk mengetahui fakta apa yang disebut sosial. Pertanyaan ini semakin penting karena istilah digunakan tanpa lebih spesifis. Ini biasanya digunakan untuk menunjuk hampir semua fenomena yang telah terjadi dalam masyarakat. Betapapun kecil pentingnya sosial beberapa generasi aliti yang mereka hadirkan, namun di bawah judul ini bisa dikatakan tidak manusia terjadi karena tidak bisa disebut sosial. Setiap orang minum, tidur, makan, atau menggunakan nalarnya, dan masyarakat memiliki minat untuk melihatnya. Fungsi ini dilakukan secara teratur. Bab 4, Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Pada saat fenomena orde baru menjadi objek ilmu, mereka sudah berwakil dalam pikiran, tidak hanya melalui akal persepsi, tapi juga dibedakan beberapa sains konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar pertama fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena dan kimia yang terjadi melampaui ekspresi murni seperti itu, misalnya yang bisa ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena pemikiran relatif mendahului sains yang hanya menggunakan secara lebih metodis. Manusia tidak hidup antara hal-hal tanpa membentuk ide tentang mereka yang menurut dia mengatur perilaku, tapi karena pengertian ini lebih dekat dengan kita dan lebih dalam mengamalkan mental kita daripada realitas yang sesuai dengan kita secara alamiah, cenderung menggantikan dalam realitas, mengusahakan pelatihan kita spesies atas mereka. Bab 5, Aturan untuk membedakan normal dari patologis. Pengamatan yang dilakukan menurut aturan sebelum mencampurkan dua urutan fakta sangat berbeda dalam hal-hal tertentu. Mereka yang sama
seharusnya dan mereka yang seharusnya berbeda daripada fenomena normal dan fenomena patologis. Bahkan telah melihat bahwa perlu untuk memasukkan keduanya dalam definisi yang digunakan oleh semua penelitian harus dimulai. Namun jika dalam aspek tertentu mereka memiliki sifat yang sama, mereka bagaimanapun merupakan dua varietas yang berbeda di antara yang penting ingin membedakan apakah sains memiliki cara untuk membuatnya perbedaan. Pertanyaan adalah paling penting karena solusinya bergantung konsepsi seorang tentang peran sains itu di atas semua sains manusia harus bermain. Bab 6. Aturan untuk konstitusi jenis sosial. Karena suatu fakta sosial hanya dapat diberi lebih normal atau abnormal sebelum hubungan spesies sosial tertentu. Apa yang dikatakan spesies saat mengandung arti bahwa cabang sosiologi harus dikhususnya pada konstitusi yang klasifikasi spesies ini. Gagasan tentang spesies sosial ini juga memiliki keuntungan dan sangat besar, memberi jalan tengah antara dua konsep yang melawarkan kehidupan sosial yang telah lama menimbulkan pemecahan pendapat, merujuk dengan nominalisme sejarawan dan realisme ekstrim filsuf. Bagi para sejarawan, masyarakat merupakan individu yang begitu banyak jenis, heterogen, dan konstitusi khususnya hukuman moralitas dengan organisasi ekonomi hanya sesuai dengan dirinya sendiri, dan setiap generasi analisis hampir tidak mungkin. Bab 7. Aturan untuk menjelaskan fakta sosial. Konstitusi spesies terutama merupakan sarana untuk mengelompokkan fakta-fakta untuk merelativasi inspirasi mereka, tetapi morfologi sosial hanya satu langkah menuju begini sains yang benar-benar menjelaskan kebenarannya. Sosiologi percaya bahwa mereka telah menghitungkan fenomena begitu, mereka telah menunjukkan tujuan yang mereka layani dan peran yang mereka inginkan. Mereka alasan seolah-olah fenomena ada hanya untuk peran ini dan tidak memiliki peruntukan, dan karena penyimpanan pengertian yang jelas atau tidak jelas tentang layanan tempat mereka dipanggilan memberikan. Inilah sebabnya mengapa dianggap bahwa semua diperlukan dan dikatakan membuatnya dapat dipahami jika dilayani ini telah ditetapkan nyata dan membawa kebutuhan sosial yang mereka penuhi yang telah yang dibuktikan. Bab 8. Aturan untuk dimensi bukti sosiologis. Mereka hanya memiliki suatu cara untuk menunjukkan bahwa suatu fenomena adalah penyebab dari yang lain. Ini untuk membandingkan kasus di mana keduanya secara bersama ada atau tidak ada, untuk mengetahui apakah variasi mereka tampilan dalam kombinasi keanehan yang berbeda. Ini memberikan bukti yang satu bergantungan pada yang lain. Saat fenomena bisa disebut secara artifisial diproduksi seksual hati oleh pengamat, metode adalah eksperimen yang di sisi lain. Ketika produksi fakta adalah suatu melampaui kekuatan untuk pemerintah dan hanya untuk menyatukan mereka, bagaimana diproduksi secara spontan. Metode yang digunakan adalah metode tidak langsung, eksperimen, atau metode konspiratif. Telah melihat bahwa penjelasan sosiologi secara eksekutif terdiri dari pembentukan memiliki hubungan kasualitas, bahwa satu fenomena harus digabung dengan menyebabkan atau sebaliknya menyebabkan dari akibat yang digunakan.